Depresi, apakah itu karena dosa? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi padanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ayat 6. Beban hidup yang berat berakibat pikiran yang kalut, dan kesedihan yang berlarut berakibat hati yang tertekan. Keadaan seperti ini sering disebut depresi. Beberapa orang dengan mudah keluar dari keadaan tertekan ini setelah mereka beristirahat, relaksasi atau tidur. Namun tidak sedikit yang terbenam dalam depresi berat dan perlu penanganan klinis. Secara keilmuan, memang dijumpai orang-orang yang mudah menjadi depresi atau tertekan. Ternyata orang-orang tersebut mengalami kelainan di dalam sistem hormonalnya sehingga ia tidak mudah recovery. Dokter biasanya memberikan obat penenang untuk menormalkan sistem hormon di dalam tubuhnya. Depresi bisa juga diakibatkan perasaan bersalah, di mana orang tersebut melakukan kesalahan yang fatal, sehingga ia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Jika depresi diakibatkan rasa bersalah, maka konseling rohani memang perlu dilakukan. Namun yang menjadi persoalan adalah seringkali para pelayan Tuhan atau konselor rohani menganggap setiap orang yang depresi adalah orang tersebut berdosa. Hal seperti ini adalah kebohongan. Yang pertama adalah belum tentu masalah yang berakibat depresi terjadi karena berdosa. Bisa terjadi misalnya orang yang dikasihi meninggal secara mendadak. Juga seandainya jika ia bersalah dalam mengambil keputusan bisnis misalnya, dan berakibat bangkrut karena salah ambil keputusan, tentunya salah ambil keputusan bisnis bukanlah dosa. Jika kita selalu menuduh seseorang yang depresi adalah akibat orang tersebut berbuat dosa, maka hal ini akan memperberat rasa bersalahnya, sehingga makin berat depresinya dan bukan menyembuhkannya. Sebenarnya keadaan tertekan atau depresi hampir pernah dialami semua orang, apalagi kalau orang itu seorang pemimpin. Kalau kita lihat rahasia Daud keluar dari depresinya sesuai bacaan di atas, pertama, ia berterus terang akan kegundahan hatinya. Bahkan keadaan hatinya ini ia ungkapkan dengan alunan lagu. Lalu kemudian kedua, ia mengafirmasi atau menguatkan dirinya sendiri dan mengatakan kepada dirinya akan kebesaran Tuhan sebagai penolong yang dapat diharapkan. Jadi, jika ada teman Anda yang tertekan, jangan langsung tuduh dia telah melakukan perbuatan dosa, tetapi ajak ia mengungkapkan masalah dan kesedihannya. Kemudian ajak dia mengafirmasikan atau mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa Tuhan lebih perkasa dibandingkan persoalannya. Ingat, semua orang pernah tertekan. Tugas kita adalah menarik mereka keluar dari tekanan dan bukan malah menekan mereka dengan menuduhkan bahwa masalah terjadi karena dosanya. Anda mengerti?